semua. Setiap hari kita pasti ketemu sama yang namanya sampah. Ada sisa makanan, kulit buah, botol plastik, kain bekas, dan masih banyak lagi. Kalau dibiarkan, sampah bisa menyebabkan banyak masalah, seperti lingkungan menjadi bau dan tempat tinggal kita jadi tidak nyaman. Sampah yang menumpuk juga bisa merusak keindahan alam, padahal bumi ini adalah tempat tinggal kita bersama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dan lingkungan tetap bersih, sehat, dan lestari? Ternyata ada banyak cara sederhana yang bisa dimulai dari rumah. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan yang paling penting, memilah sampah. Setelah dipilah, sampah juga bisa diolah lagi loh. Sebagian sampah bisa diubah menjadi barang yang bermanfaat. Inilah yang disebut pengolahan sampah. Nah, kali ini kita mau belajar bareng bagaimana cara mengolah sampah supaya lebih bermanfaat. Supaya lebih mudah, sampah biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Penasaran bagaimana mengolah masing-masing jenis sampah tersebut? Yuk kita lihat. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam dan lebih mudah terurai. Contohnya seperti kulit buah, sisa sayur, atau bahan dapur lainnya. Kalau langsung dibuang, jumlahnya bisa terus bertambah. Tapi ternyata sampah organik bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi dari sampah organik yang dicampur dengan air dan gula. Prosesnya memang butuh waktu, tapi hasilnya sangat menarik. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita lihat. Sampah-sampah organik yang sudah terkumpul ditimbang, kemudian dicampurkan dengan air dan gula merah dengan rumus berikut: 1:3:10. 1 adalah molase atau gula merah, 3 adalah BO atau bahan organik, minimal 5 macam, 10 adalah air. Biarkan hingga 3 bulan tertutup rapat. Jangan lupa 2 minggu sekali buka tutupnya untuk melepaskan gas-gas fermentasi yang terkumpul. Tidak sampai di situ, ekoenzim bisa diolah lagi menjadi produk-produk lain yang bermanfaat. Salah satunya adalah sabun cair ekoenzim yang bisa digunakan untuk deterjen ramah lingkungan ataupun pembersih rumah tangga. Prosesnya sederhana. Setelah 3 bulan, ekoenzim yang telah disaring dicampurkan dengan air dan bahan MES atau methyl ester sulfonate. Aduk merata hingga mengental. Setelah mengental dan didinginkan, ekoenzim ini sudah menjadi fungsinya menjadi sabun cair ekoenzim dan siap digunakan. Nah, menarik kan? Dari bahan-bahan yang terlihat sederhana, kita bisa menghasilkan cairan yang bermanfaat untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Jadi, kalau ada sampah organik, jangan buru-buru dianggap tidak berguna dulu ya. Siapa tahu itu justru bisa jadi awal dari sesuatu yang bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang lebih sulit terurai. Contohnya seperti plastik, kain bekas, botol, dan galon yang sudah tidak dipakai. Kalau sampah jenis ini dibuang begitu saja, bisa menumpuk lama sekali. Karena itu, kita perlu lebih kreatif untuk mengolahnya. Salah satu contohnya adalah kain perca, potongan-potongan kain sisa yang sering dianggap tidak terpakai lagi. Padahal, kalau diolah dengan kreatif, kain perca bisa berubah menjadi berbagai benda menarik, seperti hiasan, aksesoris, atau kerajinan lainnya.
seperti yang dibuat oleh ibu-ibu ini. Mereka membuat hiasan dan juga tatakan tahan panas dari kain perca. Lucu kan? Potongan kecil yang tadinya tampak biasa saja bisa jadi hasil karya yang cantik dan berguna. Selain kain perca, ada juga galon bekas. Galon yang sudah tidak terpakai ternyata juga bisa dimanfaatkan kembali loh. Menarik ya? Barang bekas yang tadinya hanya menumpuk, ternyata bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna lagi. Seperti kreasi unik pot tanaman dari galon bekas atau pot tempel yang dibuat dari botol plastik bekas. Tidak hanya itu, kain perca dan galon bekas juga bisa digabungkan menjadi hasil karya yang cantik, seperti tudung saji, keranjang sayur, dan tempat buah yang terbuat dari galon bekas dengan hiasan dari kain perca. Nah, bagaimana? Dari sini kita belajar bahwa mengolah sampah itu bukan cuma soal kebersihan, tapi juga soal kreativitas. Semakin kreatif kita, semakin banyak sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Sekarang kita jadi tahu bahwa sampah itu tidak selalu harus dibuang begitu saja. Sampah organik bisa diolah menjadi ekoenzim dan sabun cair ekoenzim. Sampah anorganik seperti kain perca dan galon bekas juga bisa diubah menjadi karya yang menarik dan bermanfaat, seperti pot tanaman, tudung saji, tempat buah, keranjang sayur, dan masih banyak lagi. Kalau kita mau belajar memilah dan mengolah sampah, kita sudah ikut membantu menjaga lingkungan. Langkahnya memang sederhana, tapi kalau dilakukan bersama-sama, hasilnya bisa besar sekali. Dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan sekitar, kita semua bisa ikut ambil bagian merawat bumi. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lihat sampah dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sesuatu yang dibuang, tetapi sesuatu yang bisa diolah, dimanfaatkan, dan dijadikan hal baru yang berguna. Karena kalau kita mau peduli dari sekarang, bumi kita juga akan tetap terjaga untuk hari ini, besok, dan masa depan. Yuk terus semangat menjaga bumi. Wilayah Lenteng Agung Santo Filipus, mari kita menjaga bumi rumah kita. Yes, yes.